Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mikael Credo Samuel Mangolo. Saya adalah dosen tetap di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Manado. Saya berhome base di program studi D4 Perhotelan jurusan pariwisata. Video ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 dan merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Video ini menampilkan proses belajar mengajar mata kuliah Food Service 1 di semester 1 dengan bobot 3 SKS dengan materi pembelajaran yaitu table setting, dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu melakukan penataan atau desain menutup meja makan jenis standar table setting sampai elaborate table setting dengan bentuk pembelajaran praktikum. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik ya. Luar biasa. Tentunya di pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, kuat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tentunya di mata kuliah Food Service 1. Sebelum memulai kuliah, seperti biasa kita akan mulai kelas ini dengan doa yang nantinya siapa yang mau pimpin doa? Oke, Yuri akan pimpin ke dalam doa. Silakan Yuri, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, izinkan saya berdoa pada orang dosen saya yaitu Kristen Profesor. Mari kita berdoa. Amin. Oke, thank you Yuri. Nah, di mata kuliah perhotelan diwajibkan teman-teman untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan SOP. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak menggunakan seragam SOP, tentunya akan kasih keluar sesuai peraturan kesepakatan bersama. Sempurna tuh? Ada deal-dealan tentang hal ini? Ada. Bang Selino. Yes, sir. Oke. Yes, sir. Agril Manopo. Yes, sir. Oke, semua lanjut ya, dan semua menggunakan pakaian sesuai dengan standarnya. Oke, kita akan langsung saja praktek karena mengingat praktek ini membutuhkan waktu yang cukup untuk kita laksanakan karena akan awasi satu-satu sampai semuanya selesai atau mampu untuk melaksanakan table setting. Materi table setting ini masuk dalam pertemuan ke-13 di minggu ke-7. Capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa atau teman-teman mampu untuk melaksanakan table setting baik dari table setting standar sampai pada elaborate table setting atau formal table setting. Nah, kita kembali lagi ke materi sebelumnya, materi teori. Apa sih tujuan dari table setting? Ada yang masih ingat nggak? Apa tujuan dari table setting di restoran? Ada yang masih ingat? Ya, David, apa David? Untuk menunjukkan kualitas restoran. Oh, untuk menunjukkan kualitas restoran, ya benar. Supaya restoran terlihat profesional, berkualitas. Tentunya dalam meja yang disediakan kita harus atur sedemikian rupa. Dan salah satu tujuannya juga untuk mempermudah dalam operasional, memberikan kenyamanan kepada tamu bagi yang makan. Nah, untuk table setting ini, teman-teman, table setting biasanya digunakan di restoran formal dan tamu-tamu yang datang juga kebanyakan tamu-tamu yang formal.
Karena setelah dilaksanakan table setting atau dapat table setting, mereka akan makan dengan manner atau yang teman-teman sudah pernah ikuti table manner. Jadi makannya tidak boleh sembarang karena ada mannernya sesuai dengan kategoris atau peralatan yang kita set up ini. Boleh begitu? Sekarang kita akan mulai praktek dan saya akan jelaskan BP langkah-langkah table setup mulai dari prepare meja kursi atau furniture-nya sampai pada mengatur atau meletakkan peralatan atau list di atas meja. Untuk step awal dalam pelaksanaan table setting adalah kita akan memeriksa dulu meja dan kursi yang akan kamu gunakan. Kita periksa apakah ini goyang atau tidak, dia patah atau tidak. Kita cek dulu. Kita cek. Mejanya dicek lagi apakah goyang atau ada kerusakan. Langkah kedua adalah kita akan memasang yang namanya apa? Tablecloth. Tablecloth itu ada 3 susunan. Di bawah tablecloth ada yang namanya molton. Tahu molton toh? Apa itu molton? Jadi molton dulu, di atas meja ada molton, baru tablecloth, kemudian ada top cloth. Molton gunanya untuk menyerap air, sehingga kalau dia tumpah tidak akan jatuh di pinggir, dia akan diserap oleh molton. Itu satu BP guna. Yang kedua, dia bisa meredam bunyi. Kalau ini kan bunyi. Kalau ada molton, dia akan lebih teredam dengan bunyi dari plate atau gelas yang diletakkan oleh waiter atau waitress. Setelah tablecloth terpasang, kita akan yang pertama yang kita akan letakkan adalah ini kasuma. Kita letakkan di tengah karena menjadi patokan untuk peralatan yang lain untuk diletakkan. Kemudian nomor meja itu harus menghadap ke kanan. Dia menghadap ke pintu. Ada yang tahu kenapa harus menghadap ke pintu? Ya? Ya, agar mempermudah waiters atau waitress maupun tamu yang akan duduk. Nanti kan kalau ditanya apakah sudah melakukan reservasi sebelumnya, ya sudah. Dicek di list. Oh, nanti Pak saya antar di meja nomor 5 ya, sini mejanya. Nanti teman-teman waitress bisa lihat mejanya. Tiga yang teman-teman akan set up, sehingga di napkin akan di set up juga 1000 packs napkin. Cara setupnya itu searah putaran jarum jam. Kita mulai dari yang terdekat dahulu dengan napkin, karena ini napkin nantinya sebentar mau diangkat akan digantikan oleh dinner plate dan yang lain-lainnya, appetizer, main course sampai dessert. Jadi ini kita pakai table setup untuk gaya American service. Jadi makanannya sudah ready on plate, tinggal dibawa ke meja.
Cutlery di setup kurang lebih 2 cm di ujung meja. Biasanya cuma pakai jari jempol, setengah jari jempol. Nah, cara pegangnya itu teman-teman pegang di tangkai. Tangkainya jangan dipegang di sini, fatal. Jadi jangan meninggalkan sidik jari di cutlery atau piring yang kalian setup. Pastikan cutlery yang di setup itu sejajar dan simetris. Ini sama-sama ketemu sama, yang ini ketemu sama, yang ini ketemu sama, ini juga sama. Dan setelah ini apa yang di setup? Ini fungsinya untuk apa? Mau makan apa? Yes, appetizer. Nanti mau dimakan apa ya? Untuk makan apa? Oke, apa? Salad. Yes, salad. Jadi ini salad fork digunakan untuk makan salad. Karena kalau makan table manner dari ujung luar ke dalam. Kemudian yang di bagian atas itu kita set up yang namanya dessert. Untuk dessert, teman-teman, sendok itu menghadap ke kiri dan fork itu menghadap ke kanan. Posisinya itu sendok yang lebih di atas. Jika dessertnya hanya menggunakan satu atau dessertnya itu hanya butuh menggunakan fork contohnya ya, jadi tidak perlu menggunakan spoon. Jadi teman-teman angkat spoonnya, forknya ini dipindahkan ke kiri karena mau makan pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Jadi anggaplah kita pakai dua-dua, spoon dan fork. Jadi posisinya seperti ini, spoon menghadap ke kiri, fork menghadap ke kanan. Kemudian kalau sudah selesai kita lanjut di setup BNB9. Posisi BNB plate sama BNB9 posisinya ada di sebelah kiri. Kemudian yang terakhir apa? Yang paling terakhir. Setelah ini apa yang akan kita setup? Goblet, water goblet. Untuk water goblet teman-teman bisa pegang seperti ini dan diletakkan di mana? Posisinya di mana? Ada yang tahu? Di mana? Posisinya berada di atas dinner knife, kurang lebih 2 sampai 4 cm di atas dinner knife. Jadi yang di sini juga di atas dinner knife. Nah, cara pegangnya jangan sampai pegang di bagian tempat minum, pegang di tangkai. Jika sudah selesai, kursinya didorong kembali. Pastikan tableclothnya tidak menghalangi tamu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan, teman-teman, dari table setup yang kita lakukan? Ada yang bertanya? Oh, silakan, Yuri. Kenapa yang BNB plate sebelah kiri? Oh, BNB plate kenapa posisinya sebelah kiri, tidak di sebelah kanan? Atau yang ininya, yang BNB knife-nya yang ditanyakan, kenapa posisinya di sini? Iya, Sir. Oke, Yuri boleh maju di depan sini. Saya kasih contoh.
Kenapa dia di sebelah kiri? Karena teman-teman, kita akan makan roti itu menggunakan tangan kanan. BNB knife-nya kita pakai tangan kanan, dan rotinya akan dipegang, kemudian dioles bukan dipotong, dioles. Kalau posnya di kanan sini ada coffee cup and saucer. Biasanya itu di serve setelah makan selesai. Tapi juga dengan yang wine, red wine, white wine sama champagne berada di posisi kanan, karena kita akan minum menggunakan tangan kanan. Jadi itu kenapa BNB plate-nya berada di posisi itu. Dan memang ini sudah setapan internasional. Jadi semua table setting menggunakan standar seperti ini, tidak bisa dirubah-rubah. Kita menggunakan standar yang sama di dunia industri. Boleh dimengerti, Nuri? Boleh, Sir. Oke. Terima kasih, Sir. Thank you. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan praktek dua-dua. Akan praktek sambil belajar. Kalau memang kurang tahu, silakan ditanya. Silakan nampingin sampai jadi. Mejanya menghadap ke kiri, ke bagian kiri. Ya? Sebentar. Oke. Ini jaraknya untuk pakai. Ini bagian kiri. Jadi kalau untuk setapan per meja itu ada waktunya, jangan terlalu lama karena kejar operasional. Jadi waktu yang tidak cuma habis di atur di table setting. Masih banyak yang akan kita lakukan selain table setting untuk setapan training. Ayo lengkapi. Albert. Nah, ini Devin dia mengarah ke kanan. Dia sangat sulit. Dia di atas inner knife. Jaraknya ini sama ini harus sama. Ini terlalu lebar, ini terlalu lebar. Ini harus simetris, David. Ini harus saling berhadapan. Nah, sejajar. Ini sama-sama ketemu. Nah. Oke. Yang ini juga sejajar. Ya begini. Ini yang sejajar, ini juga sejajar.
Ini Albert, ini posisinya taruh di sebelah kanan. Sini lagi. Bisa begini ataupun begini. Begini. Nah, jadi tadi sini. Teman-teman, kita pegang piring, jangan sampai kita meninggalkan sidik jari seperti ini ya. Kita harus pegang di pinggir begini. Jadi usahakan hanya di pinggir saja. Nah, ini harus ketemu sejajar. Ini juga sejajar. Ini harus sejajar. Oke, sudah selesai. Selanjutnya siapa? Atau itu posisinya ada di mana? Oke, mundur sedikit. Ini kasih lurus ini, Jo. Itu ini dari kanan dulu boleh, dari kanan. Atau boleh juga dari situ. Ini sering berhadapan. Iya, iya, ini ketemu sana. Knife-nya menghadap ke kiri, tajamnya. Oke, good. Kiri. Di kiri sini. Nah. Sini, putar kanan gini. Kanan. Lalu di sini. Di sini. Nah, menghadap ke sebelah sini. Ini juga salah. Sini. Di sebelah kiri. Nah. Water goblet berada di atas dinner knife. Cari dinner knife kalau ini dinner knife. Dia kurang lebih 2 sampai 4 cm di atas. Turun lagi dari Oke, good. Oke, teman-teman, praktek kita pada hari ini sudah selesai. Jadi untuk pertemuan berikut nanti latihan lagi karena akan diambil penilaian. Penilaiannya baik di kerapihan, ketepatan, waktu, sama tentunya grooming dari masing-masing mahasiswa dan mahasiswi. Oke, sekarang waktunya kita closing, kita rapikan kembali peralatan, kembalikan ke tempatnya.
meja kursi dirapikan kembali, ditaruh di tempatnya. Ayo. Tadi kita sudah mulai kegiatan belajar kita dengan doa. Tentunya sebelum kita kembali, kita akan doa dan akan dipimpin oleh pria. Kalau tadi perempuan, sekarang pria. Ayo, siapa? Agril. Ayo, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, kita akan berdoa dan izinkan saya berdoa mengatakan keputusan saya Mari kita berdoa. Teman berikut di hari Senin depan, dan semoga semua tidak ada yang izin atau sakit atau apa, supaya prakteknya kita tetap berjalan, supaya jadi bekal buat teman-teman nanti akan terjun ke dunia industri. Thank you, sampai jumpa. Thank you. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Food Service 1 dengan materi pembelajaran table setting. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sehingga menjadi bekal bagi mereka ketika mereka terjun ke dunia industri dan dunia kerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Saya Mikael Credo Samuel Mangolo mohon pamit dan terima kasih.